tak sedikit dari kita yang bingung harus menghabiskan masa mudanya untuk apa. Ada pula mungkin yang tanpa tersadar melewatinya begitu saja, tanpa ada banyak guratan kebaikan dan kebermanfaatan di sana. Pernah saya bahas di buku Our Inspiring Me, mungkin letak permasalahan utamanya adalah hidup tanpa rencana. Iya, kalau kata Alan Lakein sih, mereka yang gagal merencanakan laksana seseorang yang merencanakan kegagalan. Sebelum ke sana, yuk kita bahas dulu apa itu pemuda. Sebenarnya, definisi pemuda memang berbeda-beda. Mulai dari rentang usia yang disebutkan WHO, antara 10 sampai dengan 24 tahun, atau RUU Kepemudaan yang menggunakan rentang 18 sampai dengan 35 tahun. Definisi kualitatif juga pernah disampaikan oleh Taufik Abdullah. Pemuda adalah generasi baru dalam sebuah komunitas masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Apapun definisi pemuda yang kamu gunakan, masa-masa kala kamu disebut pemuda selayaknya menjadi masa tempat puncak produktivitas berada. Sebuah periode kehidupan yang Allah berikan dengan begitu banyak bekal, mulai dari kekuatan, kesehatan, kecerdasan, dan kesempatan. Maka tak heran jika Al-Quran pun banyak menceritakan bagaimana kiprah pemuda dengan perjuangannya. Mari kita resapi sejenak pujian yang Allah sematkan kepada para pemuda Ashabul Kahfi. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Atau, coba kita renungi kiprah para sahabat Nabi yang sudah begitu luar biasa perjuangannya, meskipun usia mereka masih sangat belia. Berkacalah kita kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemuda yang pertama kali masuk Islam di usia ke-10 tahunnya. Ambillah nilai keberanian dan keteguhan untuk mengimani Rabb dan memeluk Islam dengan sebenar-benar keimanan dan ketakwaan. Atau, resapi kembali kisah Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang diangkat menjadi panglima perang saat usianya 18 tahun. Baca kembali kisah Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat Nabi yang utama. Pemuda tampan dengan kecerdasan dan keilmuan mendalam yang membuatnya ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi duta Islam pertama yang mendakwahi penduduk kota Yathrib, Madinah. Tak malukah kita kepada Ibnu Abbas yang sudah menghafal hadis sejak usianya masih kanak-kanak? Atau lihatlah Amr bin Salimah yang pernah menjadi imam sejak usia belianya. Pun kiprah Sultan Muhammad Al-Fatih, sebaik-baik raja yang memiliki sebaik-baik tentara. Ia berhasil menaklukkan kota Konstantinopel pada usianya 20 tahun. Hingga kota itu pun berjaya. Iya, pemuda-pemuda itu telah membuktikannya. Di saat sebagian besar pemuda zaman now kehilangan arah harus kemana, bingung akan dihabiskan masa mudanya untuk apa, seharusnya kita berkaca kepada contoh-contoh teladan yang mulia, bahwa ternyata barisan pemuda adalah penjulang panji-panji Islam yang utama. Syed Mahathir dan Abdul Latif Talib pernah mengatakan, sejarah membuktikan bahwa golongan pemuda merupakan golongan yang paling berperan di dalam perkembangan dakwah Islam. Adakah kita tidak pernah menoleh ke belakang sebentar? Belajar dari sejarah agar nanti kita juga dapat mencipta sejarah yang juga megah. Bukan untuk siapa, namun hanya untuk menggapai keridhoannya. Iya, pemuda adalah satu golongan yang Allah berikan keistimewaan naungan pada hari tidak ada naungan selain darinya, yaitu bagi mereka yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepadanya, mengerja kebaikan dan kebermanfaatan hanya dan karena untuknya. Kalau mengutip liriknya Ed Caustic, jadi sebaiknya apa yang bisa dilakukan di masa muda ini? Masa-masa masih single, belum jadi emak berdaster, atau suami yang sibuk ngantor. Tenang, ada beberapa opsi nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menuntut ilmu. Salah satu potensi akal yang sudah Allah berikan kepada manusia adalah bekal utama untuk lebih mendekat kepadanya dengan mempelajari ilmu-ilmunya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama. Bukankah Allah akan meninggikan derajat bagi mereka yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan? Bagi saya, menimba ilmu itu bukan hanya sekadar kewajiban atau kebiasaan manusia, hidup untuk menikmati jenjang pendidikan.
Menuntut ilmu bukanlah melalui bertahun-tahun belajar hanya demi selembar ijazah, posisi ataupun jabatan, atau penentu besarnya penghasilan. Bagi saya, menuntut ilmu adalah ibadah yang tak akan pernah berkesudahan, hingga akhirnya nyawa terpisah dari badan. Ilmu adalah wasilah atau jalan untuk dapat membaktikan diri agar bisa lebih banyak memberi. Ilmu adalah pintu untuk lebih banyak menebar kebaikan dan membangun perbaikan pada sekitar. Jika ada yang bertanya, "Nggak capek apa sekolah mulu?" Kadang saya hanya tersenyum simpul mendengar pertanyaan itu. Mungkin pertanyaan itu muncul dari mereka yang telah terjebak mendefinisikan ilmu dalam kerangka materi. Perjalanan sekolah saya semakin meyakinkan saya bahwa saya masihlah begitu bodoh dan masih terlalu sedikit memahami ilmunya yang maha luas. Itulah alasan sederhana saya, hingga tidak juga berhenti sekolah meskipun telah menikah dan memiliki anak. Saat saya S3, mungkin itu adalah masa puncak saya merasa bahwa pengetahuan saya tentulah sangat minim. Persis seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Sama seperti yang Mbak Melanie Joy bilang, educating yourself doesn't mean that you are stupid in the first place. It means that you are intelligent enough to know that there is plenty left to learn. Dan opini saya yang terakhir, bagi saya, menimba ilmu itu juga tidak melulu harus di sekolah. Ilmu itu ada seiring berjalannya waktu dan berputarnya roda kehidupan kita. Seperti kata A.C. Mears dalam bukunya, "You know, learning doesn't end in the classroom." Namun, itu pun bukan excuse atau alasan untuk hanya menjalani hidup apa adanya, tanpa menggali dan mencari tahu lebih dalam terhadap sebuah makna. Masih teringat sebuah kalimat, Allah tidak menghukum orang yang tidak tahu, tapi Allah tidak suka dengan orang yang tidak mau tahu. Maka dapat saya simpulkan, kita dapat mereguk ilmu dari banyak pintu. Namun pastikan ilmu yang kita dapatkan kelak akan bisa bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga banyak orang. Jika memang belum memiliki kesempatan bersekolah di universitas-universitas pilihan, tetaplah mereguk manisnya ilmu dari kajian-kajian. Datang ke majelis-majelis pembinaan, mengikuti perkuliahan online, atau sekadar menambah buku bacaan. Kembali pada topik utama. Bagi saya, menuntut ilmu adalah jalan untuk mendapatkan keridhoannya. Ilmu adalah pintu untuk dapat menebar manfaat untuk sesama. Mungkin bisa dibilang terlalu idealis, tapi itulah salah satu cita saya, saat ilmu yang saya pelajari akan berdampak besar untuk negeri. Maka luruskan niat menuntut ilmu karenanya. Jangan kau keluhkan lelah dan penat dalam perjalanannya. Jangan pula merasa belajar itu sia-sia. Sekian tahun yang tertempa, yang bisa jadi tak digunakan ilmu tersebut pada akhirnya. Karena ini bukan tentang selembar ijazah atau berjajarnya titel yang kau punya, namun proses menjadi seorang pencari ilmu dalam upaya memenuhi panggilan Robnya. Tidak ingatkah kita saat Cordoba menjadi saksi kegemilangan umat muslim berkat ilmu pengetahuan yang dilahirkan kepada dunia? Maka cintailah ilmu karenanya. Teruslah mencari ilmu untuk menempa takwa. Semoga setiap perjuangan dalam perjalanannya akan memudahkan kita menuju surga. Yang kedua, maksimalkan potensi. Di usia muda ini, maksimalkanlah potensi yang kita miliki. Yakin deh, waktu kita akan amat sangat berkurang pada saat sudah menikah. Apalagi saat sudah dikaruniai 1 orang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, dan seterusnya. Kalau istilah saya, perbedaan masa single dengan masa double, triple, quadruple, dan selanjutnya adalah saat terdapat 2 kutub dengan intensitas yang berbeda. Kutub yang satu bertambah banyak atau besar, sedangkan kutub yang satu lagi semakin sedikit atau berkurang. Dengan semakin bertambah status keanggotaan menjadi double, triple, quadruple, maka kutub yang bertambah adalah amanah, tanggung jawab, kesibukan, dan kelelahan. Sedangkan kutub yang semakin berkurang adalah waktu istirahat, waktu luang, waktu me time, stamina, dan kesehatan. Maka sudah sewajarnya, dan saya amat sangat menganjurkan kepada teman-teman semua untuk memaksimalkan potensi di masa-masa single kita. Dengan cara apa? Yang pertama, kamu bisa mengisi masa muda dengan mengikuti beragam les atau kursus yang bermanfaat. Yang belum baik bacaan Al-Qur'annya,
bisa mendaftar serta mengikuti les tahsin Al-Quran. Yang bacaan Al-Qurannya sudah baik, yuk lanjut ke jenjang talaki dan tahfiz atau menghafal Al-Quran. Dulu saya juga sempat mengikuti les bahasa Arab, bahasa Jepang, dan bahasa Jerman loh. Hitung-hitung meningkatkan kemampuan atau keahlian. Kalau dulu saya mengikuti tahsin dan talaki di Usmani Condet dan bahasa Arab di Ikro Bekasi. Lain lagi dengan suami. Suami mengikuti tahsin dan tahfiz di Markas Quran Kalisari. Les bahasa Arab di Ma'had Utsman bin Affan Bambu Apus, dan sempat mengikuti program daurah intensif bahasa Arab di Ma'had Al-Furqan Gresik. Iya, bisa jadi kami tidak saling mengenal, tapi lihatlah bagaimana Allah menjaga dan mempertemukan kami yang ternyata memiliki aktivitas serupa. Balik lagi ke topik deh. Juga bagi yang memiliki cita-cita untuk lanjut kuliah ke luar negeri dan merasa belum baik kemampuan bahasa Inggrisnya, silahkan mengikuti les bahasa Inggris atau les TOEFL atau IELTS. Cara mengisi masa single kedua adalah dengan banyak-banyak mengikuti kajian keislaman. Bisa dimulai dari kajian-kajian di masjid-masjid besar, masjid fakultas, universitas, atau masjid di dekat lingkungan rumah. Kalau mau mencari jodoh dengan pemahaman Islam yang baik, maka wajar pula kalau kita juga harus mengaji Islam dengan baik. Semakin tinggi ekspektasi, ya harus semakin gigih meningkatkan kualitas diri. Akan tetapi, bukan berarti niat berangkat kajian lalu berubah untuk nyari jodoh ya. Tetap luruskan niat untuk mencari ilmu di jalan Allah, bukan mencari akhwat atau ikhwan sepulang daurah. Yang ketiga, memaksimalkan potensi juga bisa dilakukan dengan mengikuti kursus-kursus keterampilan. Tapi, semua berawal dari mengetahui minat dan bakat kita. Nggak sedikit yang bertanya kepada saya bagaimana cara mengetahui bakat dan minat yang kita miliki. Sebentar, kita bedakan dulu ya definisi bakat dan minat. Bakat adalah sebuah sifat dasar, kepandaian, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Contohnya, menulis, olahraga, dan jurnalistik. Definisi lain bakat adalah suatu kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang yang memungkinkan orang tersebut akan berkembang pada masa mendatang. Bakat dapat muncul dan pada hakikatnya perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Sedangkan minat adalah seberapa besar seseorang merasa suka atau tertarik atau tidak suka mengabaikan suatu rangsangan. Selain itu, minat juga dapat didefinisikan sebagai dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Terus, bagaimana cara kita tahu apa bakat dan minat yang kita miliki? Bisa dimulai dengan mengamati apa hobi kita, dalam hal apa kita merasa tidak bosan mengerjakan sesuatu, atau merasa lebih terampil jika mengerjakan bidang itu. Coba timbang-timbang lagi pengalaman kita. Ingat-ingat apa hal yang kita suka pun yang tidak kita suka. Lalu bandingkan dengan orang lain, tanya pendapat orang lain, dan sebagainya. Atau cara paling mudah dengan mengikuti tes bakat. Balik ke bahasan memaksimalkan potensi. Jadi, silakan mengikuti kursus-kursus keterampilan untuk mengasah bakat dan minat kita. Sebagai contoh, yang hobi memasak bisa ikut les memasak. Eits, memasak itu sesungguhnya tak sesederhana cemplang-cemplung atau tumis sayur. Kalau didalami bisa sampai menjadi chef profesional atau mungkin patissier. Apalagi jika dilengkapi dengan ilmu gizi sederhana dapat menakar kalori dan mengatur diet untuk keluarga nanti. Bisa-bisa jadi menantu idaman nih. Yang terampil menjahit, bisa ikut kursus menjahit atau fashion design. Yang minat kepada dunia engineering atau elektronika, bisa ikut kursus robotika atau sejenisnya. Yang senang berdagang, bisa ikutan kegiatan inkubator bisnis atau bisnis coaching. Intinya, asah dan kembangkan minat atau bakat yang kita punya, dan maksimalkan pelatihannya di masa-masa single kita. Yang ketiga, jadilah bermanfaat dan mengukir prestasi. Kalau istilah saya mah, jangan mau jadi pemuda biasa. Kalau bisa jadi pemuda yang luar biasa, kenapa memilih yang biasa? Kalau bisa dikerjakan sekarang juga, kenapa menunggu esok atau lusa? Kalau bisa menghasilkan 5, kenapa berhenti di pencapaian ketiga? Kalau bisa bermanfaat di bidang 1, 2, 3, kenapa hanya berkutat pada satu saja? Dan seterusnya. Intinya, jangan mau jadi pemuda Islam yang gitu-gitu aja.
Coba deh kita berkaca kepada para ulama salaf atau ilmuwan-ilmuwan muslim terdahulu. Banyak dari mereka yang menguasai keilmuan lebih dari satu. Dan yang paling kece, bukan hanya menjadi ilmuwan, tapi ilmuwan yang ulama atau ulama yang ilmuwan lebih tepatnya. Bisa coba dibuka kembali biografi Ali ibnu Rabbani At-Tabari, penemu pertama ensiklopedia kedokteran. Beliau adalah seorang ilmuwan yang menguasai berbagai ilmu, bukan hanya kedokteran, melainkan juga ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Atau tengoklah seorang dokter yang sudah masyhur sebagai ulama besar di Iskandariyah dan Mesir, yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Mustafa al-Muqaddam. Beliau adalah contoh ulama besar yang meraih doktor dalam bidang kedokteran dan tak ketinggalan juga mempelajari ilmu syariah. Coba kenali Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, seorang muhandis atau engineer yang berasal dari Mesir. Selain seorang ilmuwan, beliau juga menimba ilmu syar'i dengan kitab terkenal yang ditulisnya, Shahih Fiqih Sunnah, yang diterbitkan oleh Al-Maktabah atau Fiqiyah. Karya beliau yang lain diantaranya Fiqih Sunnah Lin Nisa, Kitab Fi Ahkamil Jum'ah, Kitab Fi Akhta'in Nisa, Kitab Ta'zim Qadris Shalah, dan Ta'liq ala Syarh Al-Baiquniyah. Iya, jadi bukan tak mungkin untuk menjadi seorang ilmuwan yang ulama atau seseorang yang menguasai ilmu dunia pun mengkaji dalam ilmu agamanya. Kembali ke topik mengukir prestasi, mumpung di masa single ini Allah berikan kita kekuatan yang lebih dan kesempatan yang lebih luas. Di saat yang sudah berkeluarga mungkin harus mengalokasikan waktu untuk pasangannya, atau malam harinya harus terlewatkan karena sibuk mengurus anak yang demam. Bagi yang single, hal itu mungkin bukan hambatan. Maka tambah lagi beban dan target pencapaian. Kalau bisa memilih menjadi mahasiswa kuda-kuda, kuliah dakwah, atau kura-kura, yaitu kuliah rapat, jangan memilih menjadi kupu-kupu, kuliah pulang saja, apalagi kunang-kunang, kuliah senang-senang. Dulu pada saat saya menjalani S1, saya memilih untuk membuat target yang cukup tinggi bagi diri saya pribadi. Contohnya target lulus 3,5 tahun, lulus dengan IPK cum laude, menjadi mahasiswa berprestasi, memenangkan kompetisi nasional dan luar negeri, serta target-target lainnya. By the way, kisah selengkapnya plus sharing cara mencapainya sudah saya tuliskan di buku Awe Inspiring Me ya. Nah, untuk mencapai itu semua memang usahanya juga nggak biasa-biasa aja. Bisa jadi ada malam-malam dengan waktu istirahat hanya 4-5 jam. Di saat yang lain terlelap, saya masih berkutat dengan proposal penelitian ilmiah atau paper berbahasa Inggris. Saya juga lewatkan masa single saya dengan mengemban 13 amanah di 10 organisasi yang berbeda. Maka bisa jadi di saat mahasiswa lain sudah pulang ke rumah sore hari, saya masih mengikuti rapat yayasan hingga malam. Ini sudah mengontongi izin orang tua ya. Intinya, mumpung status masih sendiri, ayo coba kita ukir sebanyak-banyaknya prestasi. Libatkan diri pada kegiatan organisasi, yayasan, atau kegiatan bakti sosial maupun volunteering activities. Tak lupa jajal kemampuan diri dengan mengikuti kompetisi-kompetisi. Di tengah keminderan atau inferiority kompleks yang saya miliki, Allah terus membimbing saya untuk lebih percaya kepada skenario-nya. Bahwa pada akhirnya, tugas kita adalah mengukir usaha, sedangkan hasil akhir serahkanlah kepada ketetapannya. Bukankah tidak jarang, di saat kita berdoa agar mendapatkan A, Allah beri A plus B, atau ia ganti dengan C, yang jauh lebih baik lagi. Di tengah keminderan diri saya pribadi, Allah berikan jalan untuk lebih bereksplorasi dan mengembangkan potensi. Jadi, bagi yang bertanya bagaimana caranya bisa berprestasi di saat kita tidak memiliki rasa percaya diri, bismillah, sambut tantangan itu dan yakinkan diri bahwa ada Allah yang senantiasa menemani. Itu pula yang saya yakini di tengah dak-dikduk hati harus presentasi di depan native speaker pada pertemuan berskala internasional, atau di saat memaparkan inovasi di tengah kompetisi. Saya selalu ulang-ulang mindset ini. Jika kita didampingi oleh Allah, apalagi yang harus ditakutkan oleh diri?
Mindset lain yang juga saya ulang-ulang di dalam hati, terutama ketika harus berkompetisi di ajang internasional yang mayoritas pesertanya adalah non-muslim, saya selalu ingat kutipan indah firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Lantunan indah firman Allah itulah yang menjadi penguat bahwa seharusnya kitalah sebagai generasi muslim yang merupakan generasi terbaik di tengah manusia. Kita orang Islam yang memiliki Allah seharusnya lebih yakin dan percaya bahwa ada zat yang maha hebat menemani kita. Maka, luruskan niat sedari dini bahwa setiap langkah yang dikerja tertuju untuk meraih ridho ilahi. Maka apalagi yang harus ditakuti jika Allah sudah menemani. An epilogue note 1. Antara rencana, ikhtiar, dan kehendaknya. 9 tahun lalu, ada anak bawang yang masih duduk di tingkat 3 Departemen Epidemiologi FKM UI. Di awal tahun, ia tetap lagi life plan-nya. Ia melihat ada beberapa mimpi di sana. Salah satunya, pergi ke luar negeri dalam rangka mengikuti kompetisi internasional. Mungkin terdengar culun, tapi memang ia belum pernah menjejak kaki keluar Indonesia. Tidak, bahkan langkahnya tidak pernah keluar dari Pulau Jawa. Ia hanya tersenyum sebentar melihat list berisi target, lalu menyerahkan urusan kepada Zat yang Maha mengatur kehidupan. Juli 2009. Di tengah terik matahari bersuhu 40 derajat Celcius, ada air mata haru menggenangi matanya saat ia melihat hamparan piramid Giza di depannya. Hamdalah dan syukur tak henti memenuhi hatinya. Apakah ini yang namanya mimpi menjadi nyata? Iya, mimpi sederhana yang ia tulis 2,5 tahun sebelumnya, berpikir bahwa keluar negeri sekelas negara-negara Asia Tenggara pun sudah lebih dari cukup untuknya. Tapi, Robnya memiliki rencana yang jauh lebih baik dari dirinya. Diterbangkan ia hingga benua Afrika sebagai perjalanan pertama ke luar negerinya. Dan itu bukan sembarang negara, namun di negeri para anbiya. Bahkan ini bukan kompetisi kecil-kecilan. Penyelenggara kompetisi ini adalah perusahaan sekelas Microsoft. Dan ia adalah anak epidemiologi FKM satu-satunya di tengah mahasiswa IT dan teknik dari 76 negara. Kalau diingat-ingat, hanya kehendak Allah lah yang benar-benar mengantarkan langkah kecil kakinya. Di tengah lebih dari 3.000 proposal submission dari seluruh negara di dunia, proposalnya masuk ke dalam 5 yang terbaik. Yang menyeleksi pun langsung panitia pusat internasional. Proses pematangan ide dengan bolak-balik perpustakaan, pengembangan sistem, hingga wawancara penderita TB langsung mewarnai 6 bulan pematangan inovasi ini. Siapa sangka idenya hingga kini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menjawab tantangan kepatuhan berobat Februari 2018. Kali ini, Allah takdirkan si anak bawang ini kembali ke negara pertama tempat Allah wujudkan mimpinya. Ada flashback haru, syukur, dan hikmah yang ia rasa. Namun kali ini, ada 2 pasang kaki lain yang menemani perjalanannya. Kelak, saat si kecil sudah bisa mengerti, akan diceritakannya tentang hikmah sepenggal etapa perjalanan hidupnya mengenai pentingnya menuliskan rencana, makna ikhtiar yang tidak ala kadar, sikap pantang menyerah, semangat menggapai asa, dan keindahan takdirnya. Iya, karena hakikatnya, cita yang terwujud adalah bentuk titik temu dari rencana kita dengan kehendak dan takdirnya. Maka ini bukan tentang kita yang memang bisa, namun Allah lah yang mampukan kita. Ini bukan hanya tentang usaha-usaha zohir yang tertempa, namun melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita.